Mantan Presiden Abdurrahman Wahid mengungkapkan bahwa Megawati tidak menghargai hukum dan lebih mementingkan politik. Dibuktikan pada saat Megawati melengsarkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Apalagi sekarang dibuktikan memang Megawati tidak mengakui hukum, tidak mau mengakui keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan 01 dan 03 dan akhirnya menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Anda ini kayak orang geblek. Nggak bisa bedakan kepemimpinan kok bilang begitu. Ya, kalau Anda nggak bisa bedakan ya sudahlah sana. Ngapain sih ikut-ikutan di sini? Mau tahu kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melengsarkan saya, manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Benar apa yang dikatakan Gus Dur, Megawati memang tidak menghargai hukum. Dibuktikan dengan tidak menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan 01 dan 03 dan akhirnya tetap mengajukan gugatan KPU di PT UN. Menghormati keputusan MK dan akan terus berjuang di dalam menjaga konstitusi, memperjuangkan demokrasi, pelaksanaan pemilu yang demokratis, jujur dan adil, serta berjuang untuk menggunakan setiap ruang hukum termasuk melalui PT UN. Ya, dan itu adalah merupakan pernyataan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, merupakan wakilnya Megawati Soekarno Putri yang mana tidak mengakui hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Padahal keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final and binding, final dan mengikat, di mana harusnya tidak ada proses hukum lagi setelah Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, kelihatannya PD tetap ngeyel saja untuk mengajukan gugatan KPU kepada PT UN. Megawati melalui tim kuasa hukumnya Gayus Lumbun menggugat KPU ke PT UN untuk mencari kebenaran secara hukum, mungkin seperti itu ya. Padahal sebetulnya proses pemilu sudah usai dan keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final and binding. Kalau dapat saya katakan justru di PT UN inilah akan terungkap semua persoalan karena gitu. Adanya pelanggaran hukum oleh penguasa. Dan oleh ini penguasa akan begitu ya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya juga menyampaikan KPU harusnya taat hukum. Asas hukum yang penting. Jangan terlambat. Kalau KPU buru-buru untuk membuat penetapan paslon, ini menghilangkan proses hukum yang sedang berjalan di PT UN. Itulah Gayus Lumbun yang menggugat KPU ke PT UN dikarenakan dipercayai bahwa ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penguasa, sehingga belum saatnya KPU mengumumkan atau menetapkan capres terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Itu menurut Gayus Lumbun. Kesombongan dan arogansi Megawati kita bisa melihat di dalam pidato-pidatonya yang mengatakan bahwa mereka takut kalah dan meyakini kalau Megawati dipastikan menang. Itulah mungkin yang menjadikan Megawati begitu sangat shock sekali setelah mengetahui kalau Ganjar Pranowo kalah telak dilawan dengan Prabowo Gibran. Karena mereka takut kalah dan mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Di dalam pidato-pidatonya Megawati selalu meyakini akan menang satu putaran untuk capresnya Ganjar Mahfud. Namun demikian seperti kita ketahui bersama bahwa capres dari PDIP kalah telak. Menang kita satu putaran. Dan mereka pasti kalah. Mereka pasti kalah. Oleh kita di dalam satu putaran. Sanggup apa tidak? Mereka
Keyakinan Megawati atas kemenangan Ganjar Mahfud semuanya tidak terbukti. Ya, arogansi Megawati telah kita ketahui bersama sejak zaman menjadi wakil presidennya Gus Dur. Dia lebih mementingkan politik dibandingkan dengan hukum. Itu yang disampaikan oleh Gus Dur. Ya, itulah Megawati yang selalu merendahkan ya aparat negara dan juga merendahkan Presiden Joko Widodo. Ya Ibu, hari-hari ini apa ya sama Mbak Puan ini Mas Manan bilangnya gini, Mama sabar sabar Sabar, sabar. sabar. Ngomong sabar aja 3 kali loh. Tapi lama-lama kok yang nggak sabar ya. Iya. Karena saya nggak bisa ngelihat bahwa yang namanya kekuasaan itu dipergunakan untuk mengintimidasi yang sama-sama rakyat Indonesia yang mempunyai hak yang sama di dalam hukum konstitusi kita yang dibuat oleh para pendiri dan pejuang kita. Dikatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Sama. Di mana? Di mata hukum. Ingat. Di mata hukum. Hei polisi. Jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara. Jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Ya, arogansi Megawati tidak hanya menyerang atau menyindir aparat TNI dan Polri untuk tidak mengintimidasi warga, namun demikian Megawati juga menghina Jokowi. Kalau tidak ada PDIP mah Jokowi ya kasihan deh lu. Demikian kata Megawati. Pak Jokowi gue ngono lho. Mentang-mentang ya. Lah iya. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan deh lo. Itulah sindiran ataupun hinaan Megawati kepada Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Namun pada kenyataannya sekarang PDI atau Megawati tanpa Jokowi ya hancur, kalah telak. Ya, capresnya Ganjar Mahfud di nomor 3 malah kalah dengan Anies Baswedan. Ini sungguh suatu ya peringatan yang benar-benar kepada siapapun untuk tidak terlalu merendahkan atau menghina siapapun. Karena orang yang dihina dan direndahkan bisa jadi dia lebih tinggi dibandingkan yang menghina. Ya, itulah yang dibuktikan dengan Megawati. Dicupo iya. Lah kan mestine yo katut no aku. Enggak. Tetap aja BPIP. Yo, ya udah karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya, itulah kekesalan Megawati kepada Pak Jokowi. Ya, begitulah sifat daripada Megawati ya. Mentang-mentang ya. Lah iya. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Kasihan tanpa PDIP Pak Jokowi kasihan, dan sekarang lebih kasihan Megawati dan PDIP tanpa Jokowi.